Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam semangat. Bagaimana kabar kalian semua? Pak Aku doakan semoga kita semua selalu mendapatkan kesehatan dan keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak kelas 5 yang hebat, pada kesempatan kali ini Pak Aku akan menjelaskan tentang pembelajaran kelas 5, tema 3, subtema 1, pembelajaran 2. Sebelum kita mulai pembelajaran ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Pemetaan kompetensi dasar tema 3, subtema 1, pembelajaran 2 terdiri dari IPA, SPDB, dan Bahasa Indonesia. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah sebagai berikut. Baik anak-anak, apakah kalian sudah siap untuk menerima materi hari ini? Jika kalian sudah siap, mari kita belajar bersama-sama dan menyaksikan tayangan berikut ini. Setujukah kamu jika sarapan itu penting? Apakah kalian selalu sarapan pagi? Setuju, sarapan penting bagi tubuh kita. Sarapan yang sehat memberikan energi bagi tubuh kita. Jika diibaratkan tubuh kita ini adalah sebuah mobil, tangki bahan bakar menjadi kosong setelah kita tidur malam. Dan sarapan adalah bahan bakar yang membuat kita dapat memulai aktivitas sehari-hari. Selain mengkonsumsi makanan yang sehat, minum air bening juga sangat penting bagi kesehatan kita. Amatilah gambar iklan di samping. Apakah yang seharusnya terdapat dalam sebuah gambar iklan? Yang seharusnya terdapat dalam sebuah gambar iklan adalah gambar yang menarik dan mendukung kata kunci dalam iklan. Apakah kata kunci yang dapat kamu temukan dalam iklan tersebut? Kata kunci yang dapat kamu temukan dalam iklan tersebut adalah pentingnya air. Apa makna yang terdapat dalam kata kunci tersebut? Makna yang terdapat dalam kata kunci tersebut adalah tubuh menjadi sehat karena asupan air yang cukup. Iklan memiliki fungsi untuk mempromosikan sesuatu. Di dalam iklan terdapat kata kunci serta gambar yang mendukung kata kunci tersebut. Kalimat yang menarik dan mudah dipahami serta gambar yang menarik menjadi hal penting dalam sebuah iklan. Kalimat yang bersifat persuasif atau mengajak sangat penting untuk ditampilkan. Kalimat yang ada pada iklan bertujuan untuk menarik minat pembaca akan maksud yang ingin disampaikan dalam suatu iklan. Nah, coba anak-anak perhatikan ciri-ciri kalimat persuasif. Yang pertama, bersifat ajakan. Yang kedua, biasanya digunakan dalam bahasa iklan, promosi, atau slogan. Yang ketiga, menggunakan kata persuasif seperti marilah, ayo, dan lain sebagainya. Yang keempat, menggunakan tanda seru. Yang kelima, terakhir, ditulis semenarik mungkin. Perhatikan lagi iklan berikut. Ada pertanyaan ini anak-anak. Satu, bertutur tentang apakah iklan tersebut? Maksudnya bertutur itu adalah membicarakan tentang apa? Jawabannya adalah iklan bertutur tentang pentingnya air bagi tubuh manusia. Berikutnya ada pertanyaan lagi. Nomor 2, kepada siapa iklan tersebut ditujukan? Jawabannya adalah iklan ditujukan kepada siapa saja yang membaca iklan tersebut. Yang nomor 3, apakah makna dari gambar yang ditampilkan di iklan tersebut? Ya, jawabannya makna dari gambar adalah tubuh menjadi sehat karena asupan air yang cukup. Gambar tubuh anak yang sehat dan memegang gelas besar air putih. Yang nomor 4, menurut pendapatmu, mengapa pembuat iklan memilih kalimat dan gambar tersebut? Kira-kira apa ya?
Jawabannya adalah kalimatnya sederhana tetapi pesan yang disampaikan jelas. Bagaimana? Sudah mengerti ya untuk penjelasan tentang iklan kali ini? Ya, Pak Agung doakan semoga kalian bisa mengerti tentang penjelasannya Pak Agung. Berikutnya di sini ada penjelasan anak-anak. Salah satu ciri makhluk hidup adalah memerlukan makanan. Makanan yang telah dimakan akan diuraikan dalam sistem pencernaan menjadi sumber energi, komponen penyusun sel dan jaringan, serta nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh. Sistem pencernaan merupakan salah satu sistem kompleks yang terdapat dalam tubuh kita. Nah, apa sajakah bagian-bagian dari sistem pencernaan manusia? Tanpa kita sadari dan tanpa harus diperintah, sistem pencernaan bekerja dengan sendirinya. Menakjubkan bukan? Setelah kamu mempelajari sistem pencernaan pada sapi, sekarang perhatikan sistem pencernaan pada manusia seperti pada gambar di bawah ini. Yang pertama di sini anak-anak ada mulut yang ditunjuk dengan panah. Berikutnya di sini ada kerongkongan. Kemudian ada yang ketiga ada lambung. Berikutnya ada usus halus. Nah, usus halus yang warna oranye ini anak-anak. Kemudian yang warna hijau ini adalah usus besar. Sedangkan yang terakhir di sini yang warna biru anak-anak adalah anus. Ini adalah sistem pencernaan pada manusia. Aku ulangi, yang mulai dari atas ini ada mulut, kerongkongan, kemudian ada lambung, ada usus halus, ada usus besar, kemudian yang terakhir anus. Sistem pencernaan pada tubuh manusia berfungsi untuk menghancurkan makanan yang masuk ke dalam tubuh. Makanan yang semula dalam bentuk kasar dapat berubah menjadi bentuk yang lebih halus dengan bantuan gigi dan enzim. Dalam hal ini, enzim pencernaan dapat mempermudah proses penyerapan sari makanan. Selain itu, sistem pencernaan juga berfungsi untuk membuang sisa-sisa makanan yang sudah tidak diperlukan tubuh. Keberadaan zat-zat sisa tersebut dapat menjadi racun bagi tubuh manusia jika tidak dikeluarkan. Perhatikan tampilan berikut ini anak-anak. Berikut ini adalah proses pencernaan makanan pada manusia. Yang pertama, proses memasukkan makanan ke mulut. Yang kedua, proses mengunyah makanan dengan menggunakan gigi. Yang ketiga, proses menelan makanan di kerongkongan. Yang keempat, proses pemecahan makanan dari zat yang kompleks menjadi molekul-molekul yang lebih sederhana dengan bantuan enzim yang ada di lambung. Yang kelima, proses penyerapan sari-sari makanan yang terjadi di usus halus. Terakhir yang keenam adalah proses pengeluaran sisa-sisa makanan yang sudah tidak diperlukan oleh tubuh melalui organ anus. Coba perhatikan diagram alur perjalanan makanan dari rongga mulut hingga keluar melalui anus berikut. Coba perhatikan anak-anak supaya kalian lebih paham dan lebih mengerti tentang proses pencernaan pada manusia. Yang pertama anak-anak perhatikan di sini, nomor 1 adalah mulut. Nah, di dalam mulut ini terjadi proses pencernaan mekanik, yaitu menghancurkan makanan oleh gigi dibantu lidah. Dari mulut yang nomor 2, yang kedua ini kerongkongan. Di dalam kerongkongan makanan terdorong menuju lambung oleh gerakan otot memanjang sehingga terjadi gerak peristaltik. Dari kerongkongan yang nomor 3 menuju ke lambung. Makanan di dalam lambung dicerna dengan menggunakan enzim HCl yang berfungsi untuk membunuh bibit kuman penyakit yang ikut terbawa bersama makanan. Renin yang berfungsi mengendapkan protein susu atau kasein, serta pepsin yang berfungsi mengubah protein menjadi pepton. Nah, setelah dari lambung anak-anak baru menuju usus halus. Di dalam usus halus terjadi proses memecah makanan menggunakan enzim yang dilepaskan oleh pankreas dan empedu dari hati. Kemudian setelah dari usus halus menuju usus besar.
di dalam usus besar tidak terjadi proses pencernaan mekanik maupun kimiawi, tetapi terjadi penyerapan air, pembentukan massa feses, dan pembentukan lendir untuk melumasi mukosa. Nah, di sini di usus besar ini hanya untuk mengendapkan dan menyerap air saja, anak-anak. Dan untuk proses perubahan sisa-sisa makanan menjadi feses, pembentukan massa feses. Kemudian dari usus besar menuju yang terakhir adalah anus. Nah, di sini anus adalah jalan keluar dari sisa makanan yang tidak dibutuhkan oleh tubuh dan dikeluarkan dalam bentuk feses atau kotoran manusia. Nah, ini tadi adalah diagram alur perjalanan makanan pada manusia. Sudah jelas ya? Apa saja fungsi umum dari sistem pencernaan manusia? Fungsi umum dari sistem pencernaan manusia adalah untuk mencerna makanan dan minuman yang masuk ke dalam tubuh manusia untuk dijadikan sebagai sumber energi. Apa yang akan terjadi apabila salah satu organ dalam sistem pencernaan tidak berfungsi dengan baik? Nah, pastinya anak-anak kalau tidak berfungsi, jika salah satu organ dalam sistem pencernaan rusak atau tidak berfungsi, maka makanan yang kita makan akan sulit untuk dicerna di dalam tubuh dan bisa menimbulkan penyakit. Bandingkan sekarang anak-anak sistem pencernaan seekor sapi dengan sistem pencernaan manusia. Kemudian catat persamaan dan perbedaannya. Mari anak-anak perhatikan di sini untuk persamaan dan perbedaan sistem pencernaan sapi dan manusia. Organ sekarang. Organ pada manusia dan sapi, organnya sama-sama memiliki gigi dan taring, tetapi pada manusia taringnya lebih panjang dan pada sapi taringnya tumpul, anak-anak. Nah, kemudian sama-sama memiliki lambung. Pada manusia itu menghasilkan air liur, di dalam mulut manusia itu menghasilkan air liur. Memiliki gigi taring yang kuat dan tajam, tetapi mereka tumpul pada sapi. Nah, itu tadi yang sudah Pak Agus jelaskan ya, sama-sama memiliki air liur, tapi pada sapi air liurnya lebih banyak daripada manusia. Sekarang lambungnya. Pada organ lambung sapi adalah rumen kompleks, tetapi pada lambung manusia adalah organ yang sederhana, karena di dalam lambung sapi itu terbagi menjadi beberapa bagian, belum masuk pada perut asamnya ya, atau lambung sebenarnya. Kemudian yang kedua, proses mengunyah, anak-anak. Proses mengunyah makanan dikunyah untuk dihaluskan dengan gigi geraham. Nah, itu pada sapi. Mengunyah makanan sebanyak 2 kali itu pada sapi ya, setelah dimasukkan ke dalam lambungnya kemudian dikeluarkan lagi, itu namanya memamak biak. Sedangkan pada manusia hanya mengunyah sekali dan ditelan. Berikutnya yaitu proses penyerapan sari-sari makanan. Proses penyerapan sari-sari makanan menggunakan enzim. Sistem pencernaan manusia memiliki enzim untuk mencerna protein, tapi tidak pada sistem sapi. Sapi hanya bisa mencerna karbohidrat seperti selulosa di rumput. Manusia memiliki sistem pencernaan yang lebih panjang daripada yang dilakukan sapi. Sapi melakukan pengunyahan ulang sebelum makanan diserap, sedangkan manusia tidak. Nah, sekarang proses pengeluaran. Keluarkan melalui anus feses manusia adalah berwarna kekuningan. Jadi feses manusia itu setelah dikeluarkan berwarna kekuningan, tetapi pada sapi berwarna hitam kehijauan. Ya, ini berpengaruh terhadap makanan yang kita makan, anak-anak. Karena di sini sapi memakan rumput, maka hasilnya fesesnya berwarna hitam kehijauan. Pada sapi fesesnya belum mengalami pembusukan dengan bantuan bakteri Escherichia coli di usus seperti pada sistem pencernaan pada manusia. Nah, sekarang kita beralih anak-anak kepada tangga nada mayor dan tangga nada minor. Tangga nada sendiri terbagi atas 2, anak-anak ya, yaitu tangga nada mayor dan tangga nada minor. Seperti apakah ciri lagu dengan tangga nada mayor dan minor? Perhatikan ciri-ciri tangga nada mayor dan tangga nada minor berikut ini. Nah, berikut ini adalah ciri-ciri lagu dengan tangga nada mayor.
Yang pertama, lagunya bersifat riang gembira. Kemudian yang kedua, terdengar bersemangat. Yang ketiga, umumnya diawali dan diakhiri dengan nada do. Berikut ini adalah ciri-ciri lagu dengan tangga nada minor. Yang pertama, lagunya bersifat sedih. Kemudian yang kedua, terdengar kurang bersemangat. Yang ketiga, umumnya diawali dan diakhiri dengan nada la. Untuk mengenal tangga nada mayor dan minor ini sudah diajarkan pada materi-materi sebelumnya anak-anak ya, dan kita hanya sedikit mengulang saja. Demikian materi kelas 5 matematika subtema 1 pembelajaran 2. Semoga pembelajaran kali ini dapat bermanfaat dan menambah motivasi belajar serta mempermudah dalam pemahaman materi. Tetap semangat belajar di rumah, selalu berdoa supaya pandemi ini cepat berakhir. Jaga kesehatan, jaga kebersihan lingkungan, dan jangan lupa selalu cuci tangan sebelum atau sesudah aktivitas. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran ini. Sampai berjumpa lagi pada materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.